Mahasiswa kerap menghadapi tekanan akademik dan psikologis selama masa transisi menuju kedewasaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik observasi dan wawancara. Pada mahasiswa kelas A2 angkatan 2024, hasil menunjukkan bahwa meskipun layanan bimbingan dan konseling belum dimanfaatkan secara optimal karena hambatan tertentu, layanan ini efektif dalam membantu mahasiswa mengelola stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat relasi sosial. Temuan ini menegaskan bahwa pentingnya peningkatan sosialisasi dan akses layanan bimbingan konseling di kampus. Mahasiswa berada dalam masa transisi dari remaja akhir menuju dewasa, di mana pencarian identitas diri menjadi tantangan utama. Banyak mahasiswa masih kesulitan dalam mengenali potensi dan kemampuannya sendiri, yang berdampak pada rendahnya rasa percaya diri dan kesejahteraan psikologisnya. Kesejahteraan ini sangat penting karena mempengaruhi prestasi, potensi, serta kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Menurut TRIP 2013, kesejahteraan psikologis terdiri atas 6 dimensi, yaitu penerimaan diri, hubungan positif, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Ketidakseimbangan pada aspek-aspek tersebut dapat mengganggu perkembangan mahasiswa. Oleh karena itu, dukungan seperti layanan bimbingan dan konseling sangat diperlukan. Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi berperan strategis tidak hanya sebagai solusi masalah, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pengembangan diri melalui pendekatan profesional, seperti konseling individu, kelompok, maupun e-konseling. Layanan ini membantu mahasiswa mengenali emosi, mengatasi stres, serta membangun tujuan hidup. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Siti Fatimah dan kawan-kawan 2021 menunjukkan bahwa pendekatan seperti konseling kognitif behavioral efektif dalam meningkatkan efikasi diri mahasiswa. Maka penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana layanan bimbingan dan konseling berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis mahasiswa agar dapat dikembangkan secara tepat sesuai kebutuhan mahasiswa. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi naratif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman dan pandangan mahasiswa terhadap peran layanan bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa. Metode kualitatif memfokuskan pengamatan terhadap fenomena secara mendalam dan menyeluruh, bukan sekadar angka tetapi pada makna yang terkandung di balik pengalaman. Seperti yang dijelaskan oleh Winani 2021, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memahami suatu peristiwa secara naratif atau deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara secara online. Subjek penelitian adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling kelas A2 angkatan 2024 di IKIP Siliwangi. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara utuh bagaimana layanan bimbingan dan konseling dirasakan dan dimaknai mahasiswa dalam mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa selama masa studi. Berdasarkan hasil wawancara terhadap mahasiswa kelas A2 program studi bimbingan dan konseling di IKIP Siliwangi, diketahui bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui keberadaan layanan bimbingan dan konseling di kampus, meskipun masih banyak yang belum mengetahuinya sama sekali. Informasi ini umumnya diperoleh melalui orientasi kampus, dosen, kakak tingkat, dan teman sebaya. Namun, pemahaman mendalam mengenai fungsi, manfaat, dan cara mengakses layanan bimbingan dan konseling masih belum merata. Banyak mahasiswa menyampaikan bahwa mereka masih belum pernah menggunakan layanan bimbingan dan konseling, meskipun mengakui manfaatnya. Beberapa hambatan muncul di antaranya adalah rasa malu, tidak tahu harus mulai dari mana,
bingung cara mendaftar, dan merasa masalah yang mereka hadapi masih belum cukup berat untuk dikonsultasikan. Layanan bimbingan dan konseling dianggap sangat penting, terutama membantu mahasiswa menghadapi tekanan akademik, kecemasan, stres, hingga persoalan pribadi. Mahasiswa yang pernah memanfaatkan layanan ini mengaku merasa lebih lega, didukung secara emosional, dan mendapatkan strategi yang membantu dalam mengelola stres. Masalah psikologis yang umum dialami mahasiswa meliputi stres karena tugas menumpuk, kecemasan ujian, kesulitan mengatur waktu, rasa tidak percaya diri, dan perasaan kesepian. Ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki peran yang strategis sebagai sistem pendukung yang penting untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, namun perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal dan pendekatan layanan yang lebih ramah serta mudah dijangkau agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua mahasiswa. Berdasarkan teori RIF 2013 menyebutkan bahwa kesejahteraan psikologis terdiri dari 6 dimensi utama, yaitu penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Dimensi-dimensi ini menjadi indikator penting bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan di kampus secara seimbang dan sehat secara mental. Beberapa peneliti seperti Kurniasari dan rekan-rekan menunjukkan bahwa mahasiswa dengan kesejahteraan psikologis yang tinggi lebih mampu beradaptasi dengan tekanan akademik maupun sosial. Mahasiswa tersebut cenderung lebih stabil secara emosional dan fokus pada tujuan pendidikan. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak memiliki kesejahteraan psikologis yang baik cenderung kesulitan dalam mengelola emosi dan membangun hubungan sosial. Layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi hadir sebagai salah satu sistem pendukung utama. Layanan ini tidak hanya untuk menangani masalah, tetapi juga sebagai sarana dan pencegahan pengembangan diri. Konseling individu, konseling kelompok, hingga e-konseling terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran diri, keterampilan sosial, dan rasa percaya diri. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa mahasiswa yang mengikuti konseling secara rutin menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah dan orientasi masa depan yang lebih jelas. Layanan ini juga membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi, menyelesaikan konflik sosial, hingga merencanakan masa depan, akademik, dan karir. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling juga memiliki fungsi promotif seperti pelatihan manajemen stres dan kampanye kesadaran kesehatan mental. Ini sangat penting untuk meningkatkan literasi psikologis di kalangan mahasiswa. Bila diperlukan, layanan ini juga bisa menjembatani mahasiswa untuk mendapatkan bantuan profesional lebih lanjut. Meskipun manfaatnya besar, realita di lapangan menunjukkan bahwa layanan ini belum sepenuhnya optimal. Masih ada kendala seperti rasa malu, kurangnya informasi, serta pandangan bahwa layanan BK hanya masalah yang berat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif, ramah, dan mudah diakses agar semua mahasiswa dapat merasakan manfaatnya. Layanan bimbingan dan konseling berperan strategis dalam membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara mental dan sosial. Kampus perlu memastikan bahwa layanan ini menjadi bagian integral dari sistem pendukung mahasiswa selama menjalani masa kuliah. Layanan bimbingan dan konseling berperan penting dalam mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa. Melalui konseling individu, kelompok, dan e-konseling, mahasiswa terbantu mengenali diri, mengelola stres, serta membangun relasi yang sehat. Meskipun manfaatnya besar, pemanfaatan layanan bimbingan dan konseling masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan hambatan psikologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih ramah dan mudah diakses agar layanan bimbingan dan konseling dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh siswa.